Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Terima kasih. Hari ini kita presentasi untuk kelompok 6 ya di Teknik Geologi bahasa pemrograman. Pembahasannya if dan else ya, if dan else tentang kondisi, salah satu di bahasa Python. Oke. Di sini ada Andi Kartika dan Michael ya. Orsila ya, Michelle ya. Michelle, Orsila, Marlin. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan kepada Andi Kartika dan Michelle untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 6, saya dan Mbak Andi Kartika dari TG 2017 akan membawakan presentasi tentang bahasa pemrograman if dan else. Lanjut. Lanjut, Mbak. Natasha? Lanjut, Mbak. Nggak bergerak kok? Atau? Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Belum. Nah, kalau misalnya error di dalam kondisi gini aja, nggak usah di slideshow. Jadi seperti ini aja, ke bawah gitu. Coba ulangin lagi di share screen-nya, ulangin lagi. Sebentar Pak ya. Udah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Ya. Lanjut ke bawah, slide kedua. Nggak bisa ya? Slide kedua, Andi Kartika. Begini aja, nggak usah di slideshow. Ya, oke. Ya. Mengenai if dan else. If else bermakna jika maka. Nah, ini adalah salah satu dasar yang untuk mendukung keputusan atas dasar logika jika menggunakan jika maka. Contohnya, jika hari ini mendung, maka saya membawa payung. Jika tidak, maka saya tidak perlu membawa payung. Perumpamaan if else itu hari ini mendung adalah kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, jika kondisi terpenuhi, maka do action atau yang harus kita lakukan adalah membawa payung. Kondisi yang kedua, jika kondisi tidak terpenuhi, maka do action atau yang harus kita lakukan adalah tidak membawa payung. Lanjut. Identitas dalam if-else di Python sangat penting. Yang pertama, pastikan bahwa dalam if-else di Python harus menggunakan identitas menjorok. Identitas di baris kedua setelah if. Nah, ini adalah cara penulisannya. Penulisan yang benar dan simbol yang benar akan menghasilkan data yang akurat apabila kita tekan tombol run. Dan apabila kita tidak menekan tombol tab dan ada penulisan simbol dan kata yang salah, maka akan terlihat seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah. Jadi akan terjadi error. Lanjut. Oke, yang keenam akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama itu latihan 1. Di sini kami menggunakan berat badan. Apakah berat badan lebih dari 100 merupakan berat badan yang overheight atau berat badan yang ideal?
Masukkan data pada latihan soal, ikuti langkah-langkah penulisan pada latihan di atas. Untuk penulisan berat badan yang pertama kita harus mengetik input agar kita dapat memasukkan angka pada data kita. Lalu kita run data kita. Yang pertama kita ketik berat badan sama dengan in, kemudian kita buka kurung input, kemudian buka kurung lagi, petik atas petik 2, silahkan masukkan berat badan, tutup kurung 2 kali. Yang kedua, if berat badan. Terus kita masukkan berat badan lebih dari 100, kemudian petik 2. Kemudian kita masukkan tanda 2, setelah itu kita print. Waktu proses printan itu kita tap agar mencorong ke dalam untuk penulisan printnya, kemudian kita kemudian kita membuka simbol buka kurung, kemudian kita masukkan petik 2 lagi, overhide, yang langkah keempat, else, petik 2, else, kita masukkan tanda seperti ini, kemudian kita tap kembali, kita tulis print, kemudian kita buka kurung, tanda kurung. Setelah itu kita masukkan petik 2, lalu kemudian kita ketik berat badan ideal. Lalu kita masukkan angka. Di sini kami memasukkan angka 60 kg. Apakah dapat kita lihat apakah programnya bekerja? Nah, setelah itu akan muncul tulisan berat badan ideal seperti gambar di bawah sebagai bentuk tanda pembuktian bahwa berat badan 60 adalah berat badan ideal, program finish. Setelah itu, untuk penambahan print sendiri, untuk di if dan else bisa ditulis lebih dari 1. Contohnya di sini kami memasukkan print 2 kali pada else, berat badan seperti yang tadi. Di else-nya sendiri kita masukkan berat badan ideal dan Anda sudah cukup sehat. Apakah menyatakan program itu berjalan? Kita lihat pada slide 9, sehingga gambar yang muncul akan seperti ini. Silahkan masukkan berat badan. Di sini kami memasukkan berat badan 70. Kemudian ada tulisan yang menyatakan berat badan ideal. Anda sudah cukup sehat. Yang ke-11, masukkan data seperti contoh. Yang latihan kedua, kita mengambil di sini adalah usia. Kami memasukkan usia lebih dari 18 tahun yang menyatakan apakah usia tersebut sudah dewasa atau belum. Masukkan data seperti contoh sebelumnya. Usia sama dengan input, buka kurung input, buka kurung, kemudian petik atas 2 kali, masukkan usia Anda, dalam tutup kurung 2 kali. If usia lebih dari 18 tahun, kemudian kita print tab, kemudian kita buka kurung lagi, kemudian memberi tanda petik 2, Anda sudah dewasa, petik 2 lagi, tutup kurung, else, print, Anda belum dewasa. Kemudian run, data tersebut masuk, dan masukkan angka yang ingin kita deteksi. Kami di sini memasukkan angka 30 tahun. Pembuktian hasil yang menyatakan bahwa usia 30 tahun adalah usia dewasa. Setelah itu yang kedua untuk pembuktiannya, kami masukkan di sini angka 7 tahun. Apakah angka 7 tahun ini adalah angka yang sudah dewasa? Maka program menyatakan bahwa umur 7 tahun adalah menyatakan bahwa Anda belum dewasa. Program finish. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah selesai. Ya, oke. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ada yang tidak dimengerti di kelompok 6. Itu ngambil dari luar atau nyoba sendiri? Kayak yang terakhir tadi yang jelaskan sama Andi Kartika. Ngambil dari punya orang atau nyoba sendiri di screenshot. Itu dari HP ya kayaknya ya untuk Iya Pak, HP Pak. Coba sendiri.
Oh, dicoba sendiri. Maksudnya di HP kalian atau di punya orang, bukan? Bukan Pak, pakai Oh, HP bukan. sendiri. Apa? Soalnya kalau Hmm? misalnya pakai laptop kemarin tuh agak susah Pak, soalnya Oh, laptopnya nggak ya, oke. Apa namanya? Apa nama aplikasinya? Python apa ya? Hmm. Python 3 Pak. Oh, Python 3 ada di itu ya, apa namanya? Ada di Play Store Pak. Di Play Store. Oh. Ya. Oh, iya. Oke. Python 3. Ya, oke. Ya, oke, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.